Nah yang setahun terakhir itu, wah itu berat banget. Jadi aku ada show, itu harus masuk kelas terus. Jadi akhirnya aku sering bolong, terus aku minta kayak dikasih ini aja apa pekerjaan apa namanya kayak PR gitu, banyak banget dikasih esai gitu. Kenapa ambil bisnis itu? Pengen jadi pengusaha sih ke depannya. Cuman aku udah coba jadi pengusaha, sakit kepala ternyata. Sakit kepala itu bener dengan entertain kalau memang. Cuman entertain ini kan kita capek di fisik. Kalau bisnis itu capek di otak. Ayo aku udah coba banget ini, Amas tuh udah kayak wah gak kuat aku. Teh, Kan lulus itu kuliah 4 tahun kan artinya tepat waktu, terus Teteh juga mesti nge-DJ, terus kan juga sekarang terjun ke dunia nyanyi gitu. Itu gimana sih rasa syukurnya bisa pendidikan bisa selesai, terus juga kerjaan masih berjalan dengan lancar gitu? Ya aku bersyukur banget, kayak waktu itu kan ada sidang juga kan, sidang skripsi kayak gitu. Itu tuh kayak deg-degan gitu, aku takut nggak lulus, kayak materi yang aku bawa ini bakal lulus atau enggak ya, karena kan pas sidang tuh kan ada beberapa dosen tuh, oh itu aku udah keringetan, udah kayak takut ngejelasinnya, takut belepotan kan, kayak gitu kan deg-degan. Cuman untungnya aku lulus kayak gitu, karena kan jadi sebelum sidang skripsi itu yang aku pakai itu adalah materi yang bisnis aku jalanin, kayak bisnis club gitu, bisnis cafe yang buat hiburan kayak gitu. Jadi mungkin aku presentasenya tuh kayak udah praktek kayak gitu, jadinya lulus. IP berapa Teh kemarin? 3,25. Teh, itu kuliah atas permintaan Bapak atau emang niat pengen kuliah gua atau gimana? Itu niat sendiri sih, cuman kan jadi kebanggaan Bapak, karena kan dulu Bapak tuh pengen banget aku tuh jadi sarjana lah. Kalau Bapak tuh pengennya aku tuh kuliah sarjana terus jadi dosen atau jadi guru di kampung gitu, jadi nggak jauh-jauh dari dia gitu maunya zaman dulu tuh. Cuman waktu itu kan aku jadi kayak pengen tahu dunia luar kayak gitu. Nah ini kan mungkin banyak orang yang apalagi netizen berpandangan bahwa tempat Teteh ini kok tiba-tiba nggak pernah tatap muka atau wisuda segala macam. Nyinyiran ini yang menanggapinya Ini gimana? nyinyiran netizen. Ya itu mah dia nggak pernah detail aja. Orang aku sering upload kok, aku kuliah bawa tas LV, kan aku sering kayak lagi di kampus kayak gitu, terus lagi kuliah bawa tas Hermes. Itu kan kalau yang suka lihat IG aku mungkin yang detail ya, yang followers aku tahu mereka aku kuliah kayak gitu. Sering kayak tuh kayak aku lagi show di Surabaya atau di Jawa Timur, aku ngambil kuliah. Atau kalau enggak aku kuliah nih, jadi malamnya itu udah dicariin show sama manajer aku, jadi kuliah pagi nih kayak jam 7 pesawat sampai sore, nanti tuh malamnya show. Dan kenapa harus ke Surabaya? Ya daftarnya waktu itu Surabaya, jadi yang ada apa ya, waktu itu promonya itu ternyata itu tuh kampusnya memang Surabaya, jadi di itu ada kampus Surabaya sama Tangerang kalau nggak salah si kampusnya itu, cuman aku ambil yang di Surabaya. Teh, ilmu bisnis itu ya, bisnisnya itu nanti akan dipakai nanti setelah udah nanti kalau udah nggak berkarir di infotainment, di entertain atau gimana sih? Sekarang lah, dari sekarang aku pakai ilmunya kayak gitu, karena kan kayak memanage uang juga kayaknya aku sekarang lebih apa ya, lebih rapih lah kayak gitu. Jadi kalau dulu masih sembrono, tapi kan sekarang kayak tahu ilmunya kayak gitu. Makanya kan aku kayak bikin bisnis cafe atau klub kayak gitu buat mengasah ilmu itu. Jadi kan ilmu itu nggak mubazir ya, nggak nanti aja kalau udah nggak di entertain baru aku pakai. Aku pakai gandeng Aisyah. Jadi kemarin tuh pas habis S1 kan aku bawa bapak aku, terus mungkin nggak tahu ya kayak dosen itu kayak seneng aja gitu aku bawa bapak aku kan, gandeng bapak aku, terus aku dipanggil, terus dibilang Dinar langsung aja lanjut S2 kayak gitu. Jadi kalau nanti ditunda setahun nanti males lagi, insya Allah sih lanjut ya, tapi kita lihat kesibukan juga, tapi sih kayaknya lanjut sih. Kapan mulai nanti? belum pendaftaran sih, cuman tadi aku sih bilangnya iya dulu kan ke dosennya kayak gitu. Mau ambil apa nih mungkin? Bisnis manajemen aja, biar berbisnis aja lah aku nggak akan ini sih ngegantiin Marcel tuh. Dinar for Tangsel masa iya enggak. Tapi ada tawaran juga nggak sih Teh? Apa? Untuk masuk ke Politik. Iya. Sebelum aku lulus wisuda kayaknya 2022 tuh udah ada tawaran, cuman aku nggak ambil. Kenapa? Belum pede? Bukan nggak pede lah, aku kan memang nggak kompeten di sana juga, nggak paham juga. Untuk dapil mana Teh saat itu? Partainya sih ada yang ngelamar aku, ada 3 partai. Partai besar? Partai besar. Untuk di Jabar. Kayaknya Jabar sama Jakarta. Cuman aku nggak ambil. Dan waktu itu juga aku belum lulus kuliah, jadi jauh sebelum
misalkan ini gara-gara udah wisuda banyak tawaran, enggak, sebelumnya dari 2022 2023 kan banyak ditawarin selebriti tuh, ada yang masuk ada yang enggak, aku milihnya enggak gitu. Nah, untuk sekarang sendiri apa Dina tidak tertarik dengan melihat banyak artis yang masuk Politik buat saat ini tidak tertarik sih, aku pengennya bisnis aja gitu. Nanti kalau teman-teman kalau politik jadi teman aja gitu. Udah. Apanya? Bisnis. Kalau jadi pembisnis itu harus tangguh. Kalau kamu cuman kayak misalkan aku nyesel ini uangnya hilang, itu nggak akan pernah belajar. Ya memang resiko bisnis seperti itu. Resiko bisnis dan kita belajar. Nantilah kalau aku sukses nanti aku preskon ya. Kalau aku sih gigih sih, walaupun sebenarnya kayak capek banget kayak dihajar sama pengusaha lain yang mungkin terlihat iri atau nggak tahu sih, kalau menurut aku sih mafia ya. Dihajar kanan kiri, aku masih tetap berdiri sih, walaupun aku kayak masih muda. Yang lain itu kaya banget itu yang ngehajar aku tuh, yang mungkin asetnya itu bisa ratusan miliar tapi dia ngehajar ngegencet aku. Itu sih yang aku miris itu. Aku mau bikin soal DJ nggak tuh? belum sih kalau sekolah DJ. Banyak sih yang daftar kayak teh mau ini dong, kayak bahkan ada yang mau bayar sampai 50 juta per sekali ketemu. Akunya nggak mau, belum. Tadinya sih mau klub ini, aku atasnya mau aku bikin school DJ kan tadinya, cuman pas aku pikir-pikir waktunya kayaknya nggak sempat karena kan aku harus datang kan. Mereka nggak mau diajarin sama orang soalnya. Belajar memanage uang tadi Teteh bilang sebelumnya amburadul, apakah itu juga dari pengalaman Teteh sebelumnya saat ini? Aku tuh terlalu berani sih, karena kan memang aku pikir kayak orang tua aku udah cukupi orang tua aku. Terus aku kan memang tidak punya tanggungan yang berlebih. Jadi aku tuh kalau ngeluarin uang tuh kalau kayaknya nih profit gitu kan, aku tuh berani invest, berani membeli kayak gitu. Dan ternyata tantangannya nggak segampang itu. Kalau mau jadi pembisnis yang sukses tuh nggak gampang. Imbas dari pengalaman sama mantan-mantan juga?